Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulan Cahya. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai strategi menangkap peluang usaha. Ini adalah nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Eka Wulan Cahya, ada Vito Andreas, Rifka Rahmawati, Salsabila Safa, Erik Syah, Bagas, kemudian ada Anggreni Septia Regina Lubis. Yaitu mengenai pengertian dan konsep dari peluang usaha. Dalam hal ini, setiap orang memiliki peluang usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang sendiri berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya yang dimiliki. Dan sederhananya, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Baik, saya Erik Saputra Utabarat akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu ciri peluang usaha. Yang pertama ada ciri-ciri dari peluang adalah memiliki nilai jual. Yang kedua adalah memiliki usaha yang bukan hanya ambisi pribadi semata, tapi bersifat nyata. Yang ketiga, usaha tersebut harus mampu bertahan lama di pasar. Janganlah usaha tersebut bertahan hanya sekitar dalam jangka waktu pendek atau hanya untuk rencana jangka pendek. Tidak menghabiskan modal terlalu besar dengan investasinya. Jika boleh, usaha tersebut harus dapat memiliki modal yang seminim mungkin atau tidak terlalu besar supaya jika usaha tersebut tidak berhasil, kita tidak menghilangkan segala modal kita. Yang berikutnya adalah bisa ditingkatkan ke skala industri atau skala yang lebih besar. Maksudnya adalah skala dari usaha kita itu jangan terus menjadi usaha mikro, tapi bisa menjadi usaha makro juga. Next, baik, slide berikutnya yaitu menciptakan peluang usaha. Dalam merencanakan pembangunan atau menciptakan usaha, langkah pertama yang dianalisa adalah menciptakan kemungkinan adanya kesempatan untuk pasar yang masih tersedia dengan cara menganalisa permintaan, penawaran, dan peluang pasar. Yang berikutnya adalah analisa pasar bertujuan untuk mengetahui pengembangan mengenai produk yang akan diperdagangkan. Apakah produk tersebut diperdagangkan masih dapat diserap oleh pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan sehingga investasi yang akan ditanamkan akan dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat atau wajar. Prosedur analisa pasar dalam mencari peluang pasar dapat dibagi atas dasar kelompok usaha, yaitu perdagangan, industri hulu, intermediasi, dan hilir. Baik, saya akan melanjutkannya. Ruang lingkup kegiatan analisa pasar. Yang pertama, analisa produk. Yang dimaksud dalam analisa ini adalah analisa produk yang akan kita jual atau yang kita pasarkan bersifat kualitatif. Yang kedua, analisa permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai pasar atau pembeli dalam artian yang lebih sederhana. Permintaan dapat didefinisikan sebagai jumlah barang yang dibeli pada harga tertentu. Yang ketiga, yaitu analisa penawaran, yaitu merupakan kegiatan menganalisa pesaing pada masa yang akan datang berdasarkan perkembangan penawaran masa lalu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat, analisa peluang atau kesempatan pasar. Analisa peluang pasar dapat juga dikatakan analisa keseimbangan permintaan dan penawaran. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka dapat dikatakan pasar sudah jenuh atau tidak dapat menerima barang tersebut. Sedangkan jika permintaan lebih besar dari penawaran, maka peluang atau kesempatan pasar masih tersedia atau barang tersebut masih laku di pasaran. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya membahas yaitu komponen utama penentu sukses atau gagalnya usaha. Komponen utama penentu sukses usaha. Yang pertama, percaya diri dan berani mengambil risiko. Dalam mengelola kegiatan usaha, seorang wirausahawan harus mempunyai keyakinan bahwa usaha yang akan dilakukannya pasti berhasil. Yang kedua, mampu melirik kesempatan yang ada. Yang ketiga, berpikir orisinil. Orisinil atau original artinya seseorang wirausahawan harus mempunyai ide sendiri, inovatif, dan memiliki gagasan baru. Yang keempat, inovatif dan kreatif. Sedangkan komponen penentu gagalnya usaha, yang pertama, kekurangan data penunjang dalam berwirausaha. Pada saat melakukan penelitian data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya
menjadi penilaian tidak ada. Yang kedua, tidak teliti dan salah perhitungan. Dan yang ketiga, pelaksanaan yang salah dan kondisi lingkungan usaha. Yang selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif bagi usahawan, yang pastinya yang pertama melindungi, mendorong, dan sebagai kekuatan. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Materi selanjutnya yaitu strategi memilih jenis usaha. Memilih jenis usaha merupakan hal yang penting dalam proses menangkap peluang usaha. Ketepatan pemilihan jenis usaha diperlukan agar bisnis yang dijalankan dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebelum itu, diperlukan pengenalan jenis usaha, diri pribadi, dan lingkungan yang cocok untuk dikembangkan menjadi ide usaha melalui strategi pemilihan usaha yang tepat. Salah satu alat untuk mengukur semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dan pemberian informasi penting, yaitu menggunakan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman terhadap kaitannya dengan ide usaha yang dikembangkan. Beberapa strategi dalam memilih jenis usaha yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Menentukan tujuan merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan arah usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Kebijakan atau keputusan yang ditentukan dalam suatu usaha tentu akan menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Poin kedua yaitu mengenali kebutuhan pasar dan kecenderungan tren. Usaha dapat berkembang karena adanya permintaan dari konsumen, dan bisnis kecil pun banyak bermunculan karena adanya kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Untuk itu diperlukan pengetahuan kebutuhan konsumen dan kecenderungan tren saat ini dan yang akan datang. Yang ketiga yaitu membuat daftar ide usaha. Menuliskan ide usaha atau jenis usaha yang sudah dapat mengembangkan gagasan wirausahawan dalam memulai usaha. Selain itu, hal ini berguna untuk melihat perbandingan ide usaha yang telah banyak dikembangkan dan melihat kemampuan diri sendiri. Poin keempat yaitu nilai kemampuan diri dan melakukan usaha yang sesuai dengan kesukaan atau hobi. Poin yang kelima yaitu mengetahui dan membandingkan ide usaha dengan kompetitor lain. Melihat ide usaha kompetitor termasuk hal penting sebelum memilih jenis usaha. Dengan ini, wirausahawan dapat melihat lebih jauh keberhasilan ide usaha yang akan dijalani dengan membandingkan idenya dengan kompetitor lainnya. Poin yang keenam yaitu mendapatkan saran dari pengusaha atau mentor lain yang berpengalaman. Mendapatkan saran dan masukan dari pengusaha yang berpengalaman menjadi strategi yang baik untuk melihat kelemahan dari ide usaha dan meminimalisir kesalahan pemilihan ide. Selain itu, hal ini berguna untuk mendapatkan gambaran umum tentang usaha yang akan direalisasikan. Berikutnya yaitu penyebab kegagalan usaha. Merujuk pada jurnal Sri Hardiastuti dan Hidayatullah tahun 2018, penyebab kegagalan usaha dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti diantaranya yang pertama, komitmen wirausaha tidak ditunjang dengan perencanaan yang matang. Yang kedua, kurang pengalaman dan pengetahuan mengenai usaha yang dijalankan. Dan yang ketiga, tidak melakukan analisis kelayakan usaha. Hal ini merupakan langkah penting karena analisis kelayakan usaha dapat digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya suatu usaha. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi saya Rifka Rahmawati dengan NIM 20508011001111033. Penyebab kegagalan usaha yang keempat yakni tidak adanya perjanjian tertulis terkait kepemilikan usaha. Konflik sengketa usaha dapat terjadi bila pada awal tidak terdapat perjanjian yang jelas. Yang kelima, ada permodalan. Yang keenam, lemahnya manajemen sumber daya manusia. Yang ketujuh, aspek pemasaran yang tidak terencana. Yang kedelapan, aspek manajemen keuangan yang belum matang. Dan yang kesembilan, ada kompetitor yang lebih unggul. Selanjutnya ada faktor kegagalan usaha. Faktor kegagalan usaha menurut Sari tahun 2018, yang pertama, tidak memiliki visi yang jelas. Yang kedua, terlalu percaya diri pada ide usaha tanpa melakukan riset pasar terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kurangnya komitmen. Lalu yang keempat, keterbatasan dana. Hal ini menjadi salah satu penyebab kegagalan usaha yang paling banyak karena pada awal pendirian usaha dibutuhkan dana operasional yang cukup besar. Selain itu, menurut Nagel et al. Tahun 2019, suatu usaha dapat mengalami kegagalan bila produk atau jasa yang ditawarkan kurang bermutu. Hal-hal seperti kurangnya kejujuran terhadap konsumen, kurangnya tanggung jawab pada keluhan konsumen, dan juga kurangnya ketelitian dapat menyebabkan kegagalan usaha. Baik, saya Reni Septia Regina Lubis akan lanjut menjelaskan mengenai kriteria evaluasi memulai usaha. Yang pertama adalah penetapan kelayakan usaha baru.
Hakikat dari analisis kelayakan usaha baru adalah menemukan jawaban apakah peluang usaha baik yang berupa produk baru atau jasa dapat dijual, berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk atau jasa tersebut memperoleh laba. Yang kedua adalah analisis kelayakan teknis. Dalam melakukan analisis kelayakan teknis, diperlukan 2 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, identifikasi spesifikasi teknis penting. Sebuah peluang usaha baru harus memiliki persyaratan teknis yang antara lain daya tarik penampilan produk mulai dimodifikasi sesuai dengan perubahan teknologi, permintaan konsumen, dan perkembangan pesaing. Daya tahan dari bahan baku produk, mudah diproduksi, dan biaya rendah. Selanjutnya yaitu adalah uji coba produk atau jasa. Setelah produk dianalisis secara teknis, perlu dilakukan uji coba produk dalam rangka untuk memperoleh jaminan bahwa produk atau jasa tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga adalah penilaian peluang pasar. Perlu adanya riset pasar untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang lebih baik, dan merencanakan sasaran yang realistis. Riset pasar dapat membantu dalam hal menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk yang dapat dijual, menentukan perubahan dalam perilaku konsumen, meningkatkan teknik-teknik pemasaran yang lebih baik, merencanakan sasaran yang realistis. Saya, Salsabila Safa, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah aspek utama riset pasar. Yang pertama ada analisa. Analisa seberapa besar perusahaan baru tersebut bisa memanfaatkan potensi pasar. Yang kedua adalah potensi. Penilaian potensi pasar dan identifikasi pelanggan atau pemakai yang potensial. Yang terakhir ada resiko, yaitu penentuan peluang nyata pasar dan resiko-resiko melalui uji coba pasar. Yang keempat, ada analisa kelayakan finansial, yaitu landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian bisa berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi sebagian usaha yang baru. Langkah-langkah dalam analisa kelayakan finansial. Yang pertama, ada analisa semua kewajiban finansial dan kebutuhan pengeluaran secara mendetail. Yang kedua, proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, ada penting untuk menentukan secara sistematis aliran masuk, aliran keluar operasional yang diantisipasi, dan aliran kas neto untuk periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, apakah ia akan menghasilkan pengembalian pada modal yang diinvestasikan yang memuaskan. Yang kelima, penilaian kemampuan organisasional. Setiap bisnis usaha membutuhkan orang-orang yang dengan berbagai jenis keterampilan dan bakat untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasional. Hal yang perlu diperhatikan adalah pertama jenis keterampilan, jenis organisasi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan usaha baru yang efektif, serta keterampilan dan bakat yang dibutuhkan jika usaha baru tersebut mulai berhasil dan tumbuh. Yang keenam, ada analisis persaingan. Semua bisnis atau usaha akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung yaitu dari produk atau jasa yang identik dengan produk perusahaan itu pada pasar yang sama, dan tekanan tidak langsung dari produk barang pengganti. Suatu pendekatan untuk menganalisis tekanan persaingan dipusatkan pada 3 hal, yaitu yang pertama, identifikasi persaing besar potensial, yang kedua, identifikasi berbagai strategi dan taktik yang digunakan pesaing, yang ketiga, identifikasi keuntungan persaingan tertentu dari usaha yang dilaksanakan. Berikut ini adalah referensi yang kami jadikan acuan dalam pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.